Salam sehat, salam bahagia, guru hebat. Demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan ini, saya ingin menjabarkan demonstrasi kontekstual modul 1.4a.6. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan segitiga restitusi menurut pendapat saya adalah segala perbuatan yang melanggar salah satu keyakinan kelas yang dilakukan oleh murid atau salah satu murid, dan murid tersebut diminta untuk menggantikan hal tersebut sesuai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Tahapan segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3 tentunya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kata kunci yang nampak terlihat di gambar sebelah kanan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, menanyakan atau memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kata kuncinya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu bisa berupa keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami ingin mengimplementasikan segitiga restitusi di dalam kelas 4 di SDN 1 Tumbang Tirap. Adapun peristiwanya kami bagi menjadi 3 kasus, di antaranya sebagai berikut. Peristiwa pertama. Peristiwa ini terjadi di hari Jumat ketika selesai senam pagi, ada kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah ketika membuang sampah di tempat pembuangan sampah. Salah seorang murid kelas 4 namanya Fadli nampak terlihat mengeluarkan baju olahraganya ketika membuang sampah. Namun hal itu dilakukan ketika peristiwa terjadi. Saya ada di dekat Fadli, namun tidak ada respon dari Fadli untuk merapikan pakaian olahraganya dengan memasukkan pakaian di celananya. Payah mah. Kan ngarang ke film minta apa? Kan ngarang ke film kawan. Awas. Bet Dani gere nun. Itu ada jauh guys, saya mau sawah. Nampak aja. Selamat pagi, Fadli. Pagi Pak. Pagi. Sudah makan? Sudah. Sudah. Makan apa tadi? Pak. Kamu tahu kenapa kau panggil ke sekolah ke kantor? Tahu Pak. Kenapa? Buka baju. Buka baju. Nah. Oh, buka baju. Iya Pak. Dari laporan
kejadian pada hari Jumat, Fadli bukan buka baju, tapi Fadli mengeluarkan baju ketika membuang sampah. Apakah itu benar Fadli? Iya Pak. Nah, kenapa Fadli mengeluarkan baju? Sengaja kan atau tidak sengaja? Disengaja aja Pak. Sengaja, oke. Ketika membuang sampah itu sengaja mengeluarkan baju. Apakah itu benar atau salah Fadli? Benar Pak. Benar. Mengeluarkan baju itu apakah benar sesuai kesepakatan kelas kita? Benar Pak. Mengeluarkan baju? Enggak. Enggak. Berarti mengeluarkan baju itu melanggar kesepakatan kelas kita. Iya Pak. Nah, jadi kalau melanggar itu salah atau benar? Salah. Salah. Terus bagaimana memperbaiki sikap agar tidak mengeluarkan baju lagi? Dengan cara apa? Memperbaiki sikap. Sikapnya dengan apa? Memasukkan baju ke dalam celananya. Lebih rapi atau enggak? Rapi. Nah, kita punya kesepakatan kelas bahwa kita harus memiliki penampilan yang baik, sopan dan santun. Masih ingat? Masih ingat. Nah, dan sekolah juga mengajarkan kita agar berpakaian rapi. Iya Pak. Nah, mungkin kamu harus memperbaiki hal tersebut. Iya Pak. Nah, perubahan sikap yang kamu harus baiki apa tadi? Baju. Nah, diapakan? Masukkan ke dalam celana. Nah, biar apa? Biar rapi. Oh, biar rapi. Jadi kedepannya harus masukkan Baju. oke. Jadi ini Bapak minta kamu besok dan seterusnya harus masukkan Baju. oke, itu aja yang Bapak bisa klarifikasi atas kasus kamu ya. Iya Pak. Nah, semoga kamu kedepannya menjadi pribadi anak yang baik, Iya Pak. sopan dan berpenampilan menarik dan rapi. Itu aja, silakan kembali ke kelasnya. Iya Pak. Selamat pagi. Peristiwa kedua. Peristiwa ini terjadi di hari Jumat. Ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, salah seorang murid bernama Peta sedang asik menjunggat-junggit meja belajarnya ketika proses penjelasan yang dilakukan guru wali kelas 6. Masuk kelas 4. Tanpa Peta sadari, Peta melakukan hal tersebut berulang-ulang. Namun dari kejadian tersebut, Peta tidak mengubah kebiasaannya. Dia selalu melakukan aktivitas tersebut di setiap kesempatan ketika belajar mengajar berlangsung. Itu daun bawang namanya. Jadi tugasnya hari ini sore. Tugasnya kalian yang perempuan ngirisi bawang, yang laki-laki mencuci ini. Namun sebelum kita memasak, kita sudah sarapan? Sudah. Tahu kenapa mau panggil ke kantor? Kenapa? Pijit meja dan kursi. Pada hari apa? Hari Jumat. Pada kegiatan belajar mengajar Bapak Edi kan ketika menjelaskan. Kita punya kesepakatan kelas? Punya. Apakah Peta itu melanggar kesepakatan kelas kita ketika junggit-junggit? Melanggar. Apakah itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Berarti benar ya, Peta junggit-junggit.
ya. Nah, untuk memperbaiki sikap peta, gimana cara peta agar tidak mengulangi perbuatan peta? Caranya saya bakal menahankan diri dan bersikap tidak mengulangi lagi, bersikap sopan dan santun. Itu kan kesepakatan kita. Nah, sanggup gak peta itu menjalankannya tanpa perintah, dengan hati peta sendiri, merubahnya tidak karena ada Bapak Edi, tidak ada karena guru lain? Bisa nggak? Bisa. Jadi memang benar-benar ya dari hatinya peta sendiri. Bisa? Bisa. Apakah orang yang baik itu tuh dilihat itu baik? Baik ya. Kalau orang baik dilihat baik kan. Nah, peta suka orang yang baik atau tidak baik? Suka yang baik. Nah, kalau orang mau berteman dengan peta, kira-kira kalau peta tidak baik, mau nggak ditemani? Banyak orang mau teman dengan peta. Ya. Jadi orang baik itu tuh banyak temannya ya. Nah, apalagi kalau ibaratnya komitmen kelas, komitmen sekolah itu dijalankan dengan baik, pasti banyak tuh temannya, apalagi memiliki persepsi yang baik. Nah, itu kira-kira itu paksaan atau memang dari hati? Memang dari hati ketika mendapatkan prestasi jadi orang baik. Nah, dari hati. Jadi kalau peta mau melakukannya untuk memperbaiki, jadi peta berusaha agar agar tidak mengulangi dan menahan diri agar tidak mengulanginya dan bersikap sopan santun terhadap orang tua, teman, guru. Nah, jadi ketika peta sudah baik, maka peta akan disayangi orang terdekat peta. Itu aja peta ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelasnya. Silakan. Matikan peta. Peristiwa ketiga. Peristiwa ini terjadi di hari Rabu, ketika wali kelas 4 Bapak Edi membiasakan berdoa. Sebelum belajar, ada seorang murid namanya Diego, kelas 4, ketika berdoa tidak nampak serius. Dia terlihat sambil menoleh ke kiri melihat temannya berdoa. Sehingga ketika teman sekelasnya selesai berdoa, Diego tergesa-gesa dalam menyelesaikan doanya. Siap, tempat duduk. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sahih.
Karena ada kesalahan. Ada kesalahan. Ya. Pada kemarin, pada hari Jumat, Diego kedapatan di rekaman video Bapak itu berdoa tidak benar-benar. Memang setiap orang termasuk Bapak punya kesalahan. Nah, pada kali ini Diego melakukan kesalahan, tapi Bapak di sini bukan mencari kesalahan, tapi ingin memperbaiki kesalahan yang Diego perbuat. Karena proses di sini ini proses belajar Diego. Jadi semuanya nggak bisa orang jadi baik, semuanya ada proses belajarnya. Nah, di sini Bapak mau klarifikasi apakah benar Diego itu berdoanya tidak sungguh-sungguh. Waktu itu ngapain berdoa? Main-main. Jadi gini, Bapak sudah memberitahu dan Diego mengakui bahwa Diego main-main berdoa, terus merubah sikap Diego supaya tidak mengulangi lagi atau memperbaiki agar saat berdoa bagaimana Diego sesuai kesepakatan kelas kita. Kalau berdoa ya, kalau sopan santun wajib, ada memang sopan santun. Apa yuk, kalau misalkan kita dengan Tuhan harus apa kita? Dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau sikapnya Diego dan kami ketika berdoa harus sungguh-sungguh. Berdoanya juga memintanya harus sungguh-sungguh. Karena yang kita hadapi adalah yang menciptakan kita. Kalau kita meminta yang tidak sungguh-sungguh, maka doa tidak di. Nah, itu aja Diego lah. Oke, Diego sudah makan? Sudah. Oke, terima kasih Diego. Silakan kembali ke kelas. Kesimpulan segitiga restitusi ini dari kejadian 3 kasus atau peristiwa yang kami kemukakan. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, restitusi menguatkan karakter sesuai nilai luhur atau nilai baik. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian yang kami bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.